Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Sekarang kita akan belajar mengenai kerajinan serat. Dan perkenalkan, nama Ibu Dewi Fatimah. Yuk kita mulai. Nah, ini adalah contoh dari kerajinan serat ya anak-anak. Gambar-gambarnya kalian bisa amati. Nah, setelah diamati, kita lihat yuk apa itu kerajinan serat. Nah, pengertian serat alam. Bahan serat alam adalah sesuatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah molekul material yang berbanding panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah juga mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan. Nah, jenis dan karakteristik bahan serat alam. Bahan serat alam yang berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diuraikan dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Nah, kita lihat jenis-jenis serat ya. Ada jenis serat yang dari tumbuhan. Nah, jenis serat dari tumbuhan juga dibagi ke dalam 4 jenis. Ada dari biji, dari batang, daun, dan juga dari buah. Mari kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh gambar serat dari tumbuhan, yaitu serat biji kapas, serat biji kapuk. Selanjutnya, serat dari batang, yaitu serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan serat batang beringin. Lalu, contoh serat dari daun, yaitu serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Nah, dari buah, yang digunakan biasanya serat buah kelapa ya. Nah, ini contohnya. Lalu, apakah ada serat dari hewan? Ada. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara di Eropa karena serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Serat hewan memiliki sifat yang menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Menurut penggolongannya dibagi ke dalam 2, ada serat dari stapel dan serat dari filamen. Nah, ini contoh serat dari stapel, yaitu serat bulu domba dan serat bulu alpaka. Nah, yang kedua adalah contoh serat dari filamen, yaitu serat kepompong ulat sutra. Nah, seperti ini dimanfaatkan. Lalu, ini contoh dalam proses-prosesnya ya. Proses pengolahan serat seperti apa? Nah, yang pertama, pemintalan benang. Nah, dari proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas dari bahan benang yang disebut pemintalan. Lalu juga ada penggulungan benang. Nah, ini ya, benang yang sudah dipintal dan digulung menggunakan penggulung benang. Lalu ada pencelupan warna. Nah, benang diproses dengan pencelupan memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Lalu penenunan benang menjadi kain. Nah, seperti ini. Nah, proses produksi kerajinan yang tadi telah Ibu berikan gambarnya. Ada menenun, ada menjahit, ada mengikat ya. Ini contoh gambarnya, kita lihat. Nah, ini menenun.
Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang fungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, seperti ini. Lalu ada yang namanya menjahit. Nah, kalian sering melihat kan? Yang menjahit, terlihat. Nah, menjahit adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau mesin jahit. Dalam pembuatan ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk melintang warna. Nah, ya. Sekarang ke materi berikutnya, itu mengenai produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang pertama itu berdasarkan kegunaannya. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Lalu juga yang kedua mengenai kenyamanannya. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir yang didesain ada pegangannya. Lalu yang ketiga ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki kita. Lalu yang harus diperhatikan yaitu kenyamanannya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi, cat pelapisnya, warnanya yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Lalu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuknya, hiasannya, ornamen, dan bahan bakunya. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh seorang perancang dalam membuat suatu kerajinan? Yang pertama, tentukan bahan dan jenisnya, ya. Lalu dari mana sumbernya kalian lihat, penggalian ide dari berbagai sumber seperti apa bentuknya dan lain-lain. Lalu buat beberapa sketsa karya. Dan yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alatnya. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, oleh kalian dievaluasi seperti apa nanti. Lalu kalau misalnya ada kekurangan atau apa, direvisi karyanya. Begitulah dalam proses penciptaan suatu kreasi atau suatu karya, ya. Nah, kita sini petugas ya. Untuk tugas bab 1 bagian pertama, kalian buatlah peta pikiran atau rangkuman mengenai materi kerajinan serat. Lalu kalau sudah dirangkum atau dibuat peta pikiran, tulis di buku tulis, lalu fotokan. Fotonya jangan lupa beri file nama dan kelas, kirim ke link yang akan ibu berikan ya, lalu upload. Bila tidak bisa membuka, kirim ke WA Bu Dewi ya. Terima kasih, semangat.